teman-teman semua, kami dari kelompok D4 ingin memaparkan materi tentang biofarmasi sediaan obat yang diberikan melalui paru-paru. Adapun anggota kelompok D4 yaitu ada Gilang Habib Siswanggi, Hasnimar, Siti Diera, Ingrid Kumaladewi, Ridwan Yudiansyah, dan Salsa Putri Oktaviani. Langsung saja ke materi. Aerosol atau aerosolum. Aerosol berasal dari kata air yang berarti udara dan sol yang berarti larutan. Jadi, aerosol merupakan larutan dalam udara. Istilah aerosol kini dikenal dengan pengertian kabut yang dibentuk oleh partikel-partikel padat atau cairan yang terdispersi dalam udara atau dalam gas. Dan partikel tersebut cukup halus hingga tetap tersuspensi dalam waktu singkat. Aerosol farmaseutik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai tekanan. Istilah aerosol digunakan untuk sediaan semprotan kabut tipis dari suatu sistem bertekanan tinggi. Menurut pengertian dari Farmakope edisi 4, dalam hal aerosol inhalasi, ukuran partikel obat harus dikontrol dan ukuran rata-rata partikel harus lebih kecil dari mikrometer. Sediaan ini juga dikenal sebagai inhaler dosis terukur. Komponen dasar sistem aerosol dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama wadah, yang kedua propelan, yang ketiga konsentrat, yang keempat katup, dan yang kelima penyemprot. Pada dasarnya, komponen sistem aerosol adalah gas yang dicairkan atau gas dimampatkan, umumnya mempunyai tekanan uap lebih besar dari tekanan atmosfer. Contohnya adalah hidrokarbon. Konsentrat ini mengandung zat aktif, dan katup mengatur aluran zat terapeutik dan propelan dari wadah. Sediaan farmasi untuk inhalasi oral atau inhalasi nasal sering menggunakan katup dosis terukur yang harus memberikan jumlah semprotan seragam jika katup ditekan. Lalu penyemprot itu adalah akulator. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan Yudiansyah. Jenis aerosol 1. Sistem 2 fase gas dan cair. Larutan aktif dalam propelan cair dan propelan bentuk uap. Pelarut yang digunakan adalah propelan atau campuran propelan dan kosolven seperti etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol yang digunakan untuk menambah kelarutan darah. Jenis aerosol yang kedua, sistem 3 fase gas, cair, dan padat atau cair, terdiri dari suspensi atau emulsi zat aktif dan propelan bentuk uap. Suspensi terdiri dari zat aktif yang dapat diekspresikan oleh sistem propelan dengan zat tambahan yang sesuai seperti zat pembasah dan atau bahan pembawa padat seperti talc atau silikal koloidal. Anatomi fisiologi saluran napas. Daerah konduksi, yaitu daerah konduksi pada saluran napas merupakan seluruh saluran udara dari trakea sampai bronchiolus terminalis yang berperan pada transfer gas ke daerah pertukaran hidung, mulut, trakea, bronkosilia, getah bronkus. Slide selanjutnya yaitu tentang anatomi dan fisiologi saluran napas daerah pertukaran. Daerah pertukaran secara anatomis berhubungan dengan struktur asinus pulmonalis yang sebagian atau seluruh strukturnya beralveoli. Daerah pertukaran tersebut berupa kanal-kanal atau bronchiolus respiratorius tingkat 1, 2, dan 3 dan kantong alveolar SA. Sesuai dengan namanya, struktur tersebut bertugas melaksanakan pertukaran udara antara alveolus dan pembuluh darah.
Untuk slide selanjutnya ada perjalanan aerosol di dalam tubuh. Yang pertama ada transit atau penghirupan, yang kedua ada penangkapan atau depo, yang ketiga ada penahanan dan pembersihan, yang terakhir ada penyerapan. Selanjutnya ada transit atau penghirupan. Aerosol mulai berjalan dari alat generator sampai titik fiksasinya di epitel pernapasan. Tetesan aerosol mula-mula mencapai vakum mukalis, kemudian menuju trakea, bronkus, bronkiolus, kanal alveoli, dan akhirnya ke alveoli paru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan partikel yaitu ada ukuran partikel, pernapasan, dan laju pengaliran udara, jenis aliran, kelembapan, suhu, dan tekanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ingrid Kumaladewi. Skema, yaitu jalur penembusan partikel pada berbagai tahap yang berbeda di percambangan saluran nafas berdasarkan ukuran partikel. Diameter partikel aerosol kurang dari 30 mikrometer. Permukaan penetrasi maksimum lubang hidung, taring, dan laring 20-30 mikrometer. Trakea 10-20 mikrometer. Bronkus dan bronkiolus 3-5 mikrometer. Bronkiolus terminalis kurang dari 3 mikrometer di kanal alveoli lalu ke alveoli paru. Penahanan atau depo. Pada tahap kedua di mana terjadi penahanan atau depo, partikel aerosol ditahan oleh epitel oleh bronkoalveoli. Hanya sebagian partikel yang diteruskan, sedang bagian lainnya ditolak. Cara penahanannya, yang pertama, tumbukan karena kelembaban. Kedua, pengendapan karena gaya tarik bumi. Yang ketiga yaitu difusi atau gerakan Brown. Konsentrasi aerosol lama kontak volume pernapasan. Yang pertama adalah depo. Depo akan dilanjut kepada penahanan pada saluran napas. Yang ke atas adalah kadar obat dalam darah. Yang ke bawah adalah respon farmakologis. Pada penahanan pada saluran napas akan dilanjutkan kembali ke pembersihan atau epurasi. Yang selanjutnya adalah skema penembusan partikel. Partikel ekspirasi, partikel yang dihirup, contohnya adalah nasophorsin, dapat dipercepat oleh darah dan dapat dipercepat oleh saluran pernapasan. Yang kedua adalah contohnya adalah trakea bronkus, dapat dipercepat oleh darah dan dapat dipercepat oleh saluran napas. Yang ketiga adalah paruh bagian dalam, dapat dipercepat oleh darah dan dapat dipercepat oleh saluran napas. Apabila dapat dipercepat oleh saluran napas, selanjutnya adalah penahanan dan pembersihan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah setelah penangkapan zat aktif yang dihirup dari aerosol, maka partikel akan tertahan di permukaan tempat depo. Yang kedua adalah aktivitas partikel aerosol ditentukan oleh laju pelarut dan difusi melintasi selaput mukosa. Perubahan laju perjalanan dan peniadaannya dari lapisan mukosa tersebut. Yang ketiga adalah pada mekanisme pembersihan paru makrofag alveoler, maka peniadaan partikel oleh mukosilia adalah lebih penting. Lamanya pembersihan ini adalah sekitar 100 jam untuk partikel yang dibersihkan oleh selaput mukosilia. Range-nya adalah 30-40%. Dikeluarkan pada 24 jam pertama. Slide selanjutnya adalah penyerapan. Pada tahap penyerapan, sebagian bahan yang dihirup dalam bentuk aerosol akan terikat dalam saluran napas dan selanjutnya diserap oleh mukosa saluran.
Yang kedua adalah untuk bahan dalam jumlah yang sangat besar kadarnya di dalam darah dan air kemih perlu ditentukan. Yang ketiga adalah penyerapan ini dapat terjadi pada berbagai tempat yang berbeda dan kadang-kadang selektif untuk beberapa zat aktif tertentu seperti di hidung, mulut, trakea, bronkus, alveoler, dan di saluran cerna lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok D4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.